kita lanjutkan berikutnya. Barisan bilangan. Barisan bilangan, contohnya bisa dilihat ini. 1, 3, 5, 7. Ini barisan bilangan ganjil. 2, 4, 6, 8, 10. Barisan bilangan genap. 3, 6, 9, 12, 15. Ini juga barisan bilangan. Nah, barisan-barisan bilangan kan punya keteraturan. Misalnya yang pertama 1, 3, 5, 7 bilangan ganjil. Itu aturannya dengan menambahkan 2, 2, 2. Yang kedua bilangan genap, aturannya juga nambah 2, 2, 2 dan seterusnya. Nah, bentuk barisan yang seperti ini dinamakan barisan bilangan. Berarti barisan bilangan itu apa? Ya, barisan bilangan itu adalah susunan bilangan yang mempunyai aturan tertentu. Setiap bilangan itu dinamakan suku barisan. Kalau suku ke N ditulis dalam bentuk UN. Contohnya, pada barisan bilangan yang pertama 1, 3, 5, 7. Suku yang pertama atau U1 itu 1. Suku yang kedua atau U2, 3. Suku yang ketiga, 5. Suku yang keempat, 7. Ini suku barisan dan barisan bilangan. Bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang berikutnya, pada barisan bilangan, kita mengenal aturan barisan bilangan. Ini aturan untuk membentuk bilangan. Misalnya, 1, 3, 5, 7, 9. Ini aturannya adalah dengan menambahkan 2, 2, 2. Berarti, cara yang pertama untuk membentuk barisan bilangan itu dengan cara aturannya itu ditambah bilangan tertentu. Kalau penambahan yang tetap itu diperoleh pada langkah yang pertama, maka barisannya dinamakan barisan bertingkat 1. Sekarang contoh yang kedua, 0, 1, 6, 1, 3, 6, 10. Selisihnya 0 ke 1 itu tambah 1. 1 ke 3 tambah 2. 3 ke 6 tambah 3. 6 ke 10 tambah 4. Nih. Terus kalau kita cari selisihnya lagi, 1 ke 2 tambah 1, 2 ke 3 tambah 1. Jadi pada langkah kedua kita mendapatkan penjumlahan yang sama atau aturan bilangan yang sama. Seperti ini, penjumlahan atau selisih yang sama diperoleh setelah 2 langkah, maka barisannya dinamakan barisan tingkat 2. Kalau suku yang sama diperoleh penjumlahnya setelah 3 langkah, dinamakan barisan bertingkat 3 dan seterusnya. Itu contoh aturan pembentukan barisan dengan cara ditambah. Ada juga barisan bilangan yang aturannya diperoleh dengan cara perkalian. 3, 6, 12, 24. 3 menjadi 6 itu kali 2. 6 jadi 12 kali 2 dan seterusnya. Jadi ini aturannya adalah dikalikan 2. Ada yang bilang barisan bilangan diperoleh dengan aturan dipangkatkan. Misalnya 1, 8, 27, 64. 1 itu 1 pangkat 3. 8, 2 pangkat 3. 27, 3 pangkat 3 dan seterusnya. Berarti ini aturan pembentukannya adalah dipangkatkan 3. Ada barisan bilangan lain yang aturannya tidak pakai penjumlahan atau perkalian. Contohnya ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah ini, 2 suku yang pertama itu biasanya ditentukan lebih dahulu. Kemudian suku ketiga diperoleh dari suku pertama ditambah suku kedua. Suku keempat diperoleh dari suku kedua ditambah suku ketiga dan seterusnya. Jadi suku ke N itu adalah penjumlahan 2 suku yang ada di depannya. Barisan bilangan yang seperti ini dinamakan barisan Fibonacci. Ini yang menemukan namanya Leonardo Fibonacci. Itu beberapa barisan bilangan dan aturan pembentukannya. Bisa dipahami anak-anak? Jadi nanti kalau ada barisan bilangan, kalian bisa ngecek aturannya diapakan, ditambah atau dikurangi, atau dikalikan, atau dipangkatkan, atau
merupakan barisan Fibonacci. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan berikutnya. Menemukan rumus suku ke N. Mencari rumus suku ke N itu artinya mencari kaitan atau hubungan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku ke-2, 3 dengan suku ke-3, dan seterusnya. Contohnya, barisan bilangan 2, 4, 8, 16. Ini U1-nya 2. 2 ini diperoleh 2 pangkat 1. U2 4. Ini boleh ditulis 2 pangkat 2. U3 8. Bisa ditulis 2 pangkat 3. Berarti ini kita mencari kaitan 2 dengan 2 pangkat 1. 4 dengan 2 pangkat 2 dan seterusnya. Nah ini kita ada bentuk barisan bilangan asli ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti dari sini rumus suku ke N-nya atau UN adalah 2 dipangkatkan N. Misalnya suku ke-5 ya U5, 2 pangkat 5. Suku ke-10, 2 pangkat 10, dan seterusnya. Seperti ini dinamakan rumus suku ke N. Kemudian kalau sudah tahu rumus suku ke N, kita belajar tentang barisan bilangan. Barisan bilangan nanti yang kita pelajari ada barisan aritmetika, ada barisan geometri. Ini untuk pertemuan ini yang kita pelajari adalah barisan aritmetika. Barisan aritmetika itu adalah barisan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Rumus-rumus yang berlaku nanti bisa kalian baca sendiri. Sekarang kita lihat contohnya. Barisan 0, 2, 4, 6, 8 ini selisih dua suku yang berurutan. Itu berarti suku belakang kurangi suku depan. Itu 2. Seperti ini barisan dinamakan bedanya atau selisihnya 2. 3, 7, 11, 15, 19. Selisih dua suku yang berturutan 4, berarti pada barisan ini bedanya adalah 4. Yang C bisa kamu baca, yang D 100, 90, 80, 70, dan seterusnya. 100 menjadi 90 itu dikurangi 10, berarti ini bedanya atau selisihnya adalah negatif 10. Jadi beda itu selisih dari suku belakang dikurangi suku depan. Kalau pada barisan aritmetika seperti ini, bedanya itu bernilai positif, maka dinamakan barisan aritmetikanya naik. Kalau bedanya bernilai negatif, maka dinamakan barisan aritmetika turun. Itu barisan bilangan. Sekarang contohnya. Diketahui barisan aritmetika 4, 9, 14, 19, dan seterusnya. Kalian disuruh menentukan suku pertama, beda, suku ke N, dan suku ke-50. Suku pertama atau U1 di sini disimbolkan A, itu 4. Beda atau B itu selisih dua suku yang berturutan, 9 dikurangi 4 atau 14 kurangi 9, dan seterusnya, itu bedanya ketemu 5. Lah UN, suku ke N, itu diperoleh dengan rumus yang tadi, A ditambah N kurangi 1 kali B. A-nya 4, N-nya tetap N dikurangi 1 kali 5. Berarti ini 4 ditambah N kali 5, 5N, min 1 kali 5, min 5. 4 dikurangi 5, min 1, maka kita tulis rumusnya 5N dikurangi 1. Kalau kita disuruh mencari suku ke-50 atau U50, kita gunakan rumus ini. Jadi N-nya diganti 50. 5 kali 50 dikurangi 1, 250 kurangi 1 sama dengan 249. Itu suku ke N. Contoh yang kedua, barisan 4, 3,5, 3, 2,5, dan seterusnya. Kita disuruh menentukan suku ke-12. Nanti kita perhatikan A-nya atau suku pertamanya itu 4. Beda atau B, 3,5 dikurangi 4 itu min 1,5. UN kita masukkan rumusnya tadi, A ditambah N min 1 kali B.
Kalau N-nya 12, ya A-nya 4, B-nya min setengah, berarti 4. Ditambah 12 kurangi 1 kali min setengah. 4 ditambah 12 min 1 itu 11. 11 kalikan min setengah itu min 5 setengah. 4 ditambah min 5 setengah sama dengan min 1 setengah. Berarti suku ke 12 pada barisan ini adalah min 1 setengah. Bisa dipahami anak-anak, ini menentukan suku ke N dari barisan bilangan. Kalau sudah bisa dipahami, kita lihat deret. Deret aritmetika itu adalah penjumlahan suku-suku barisan bilangan aritmetika. Jadi kalau barisannya itu U1, U2, U3, dan seterusnya, maka U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya itu dinamakan deret aritmetika. Rumus penjumlahan N suku pertama deret aritmetika itu rumusnya seperti ini. Sn sama dengan N per 2 kalikan A ditambah UN. Atau Sn sama dengan N per 2 kalikan 2A ditambah N min 1 kali B. Penjelasannya seperti ini. Sn itu jumlah N suku pertama. N banyaknya suku, A suku pertama, B beda, UN suku terakhir. Rumusnya seperti ini. Contoh penggunaannya. Ini penjelasannya nanti bisa kalian baca sendiri. Contoh soalnya. Misalnya kita suruh menentukan jumlah N suku pertama deret aritmetika berikut. 3 tambah 7 tambah 11 dan seterusnya sampai 10 suku. Kita lihat A-nya 3, B-nya 7 kurangi 3 itu 4, N-nya 10. Masukkan ke rumus tadi, Sn sama dengan N per 2 kalikan 2A ditambah N min 1 kali B. Kita masukkan 10 per 2 kalikan 2 kali 3 ditambah 10 kurangi 1 kali 4. 2 tambah 3, 6. 10 kurangi 1, 9. 9 kalikan 4, 36. Berarti Sn sama dengan 5 dikalikan 6 ditambah 36, 5 kali 42, ketemu Sn-nya 210. Jadi jumlah 10 suku yang pertama dari barisan ini adalah 210. Contoh yang lain. 10 tambah 7 tambah 4 dan seterusnya sampai 20 suku. Ini berarti A-nya 10, B-nya 7 dikurangi 10 negatif 3, N-nya 20. Masukkan ke rumus. Sn sama dengan N per 2 itu 20 per 2. 2A 2 kali 10 ditambah N min 1 20 kurangi 1 kalikan min 3. 10 kalikan 20 ditambah 19 kali min 3 itu min 57. Min 57 tambah 20 itu negatif 37 dikalikan 10 sehingga jumlahnya adalah negatif 370. Ini contoh soal. Berarti kalian sudah belajar tentang deret aritmetika maupun barisan aritmetika. Nanti kalau belum jelas, kalian baca berulang-ulang dan tugasnya nanti kalian coba untuk latihan. Sampai di sini, selamat belajar dan selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.